Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Niken Febrianti dengan NPM 007 akan mewakili kelompok 3 untuk membahas materi geometri analitik, yaitu tentang garis kuasa, titik kuasa, dan garis kutub atau garis polar. Jadi yang pertama ada garis kuasa. Garis kuasa adalah tempat kedudukan titik-titik yang mempunyai kuasa yang sama terhadap dua buah lingkaran. Sudut perpotongan dua lingkaran adalah sudut antara garis singgung pada salah satu titik potong ke dua lingkaran itu, atau sudut antara jari-jari yang mengarah ke titik potong itu titik potong tersebut. Nah, teman-teman bisa perhatikan gambar di samping. Di samping itu kan ada dua lingkaran ya. Yang pertama ada lingkaran yang pertama dan lingkaran kedua. Nah, dua lingkaran itu masing-masing berpusat di O1 dan O2. Misalkan nih, kedua lingkaran itu berpotongan di titik A sama B. Maka O1, O2-nya itu adalah sentral kedua lingkaran tersebut. Garis O1A atau garis G1 itu adalah garis singgung lingkaran ke L2-nya. Dan garis O2A atau garis G2, nah itu adalah garis singgung lingkaran L2. Nah, misalkan ada A adalah sudut antara lingkaran 1 sama lingkaran 2 itu ya. Yaitu sudut yang dibentuk oleh perpotongan garis singgung O1A dan O2A. Setelah itu ada sifat-sifat garis kuasa. Jadi garis kuasa itu juga mempunyai sifat-sifat. Yang pertama, garis kuasa dari dua buah lingkaran itu selalu tegak lurus terhadap garis sentralnya. Nah, seperti itu. Jadi itu kan ada dua buah lingkaran ya. Terus garis lurus yang membagi itu namanya garis kuasanya. Terus yang kedua ada apabila kedua lingkarannya saling bersinggungan, maka garis kuasanya adalah garis singgung di titik singgung tersebut. Nah, lihat itu kan ada dua lingkaran yang saling bersinggungan, maka garis kuasanya itu yang itu. Bukan yang P1 ke P2 itu bukan. Tapi garis satunya. Terus yang ketiga itu ada jika kedua lingkaran itu saling berpotongan, maka garis kuasanya adalah tali busur persekutuannya. Nah, itu contohnya bisa dilihat. Yang keempat itu tiga buah lingkaran hanya mempunyai satu kuasa, yaitu titik potong dari garis kuasa setiap dua buah lingkaran. Sekarang ada sebuah contoh soal. Tentukan garis kuasa lingkaran x kuadrat plus y kuadrat sama dengan 25 dengan x kuadrat plus y kuadrat plus 2x sama dengan 16. Nah, teman-teman, untuk menyelesaikan permasalahan di atas, kita dapat menggunakan persamaan L1 min L2 sama dengan 0. Nah, sekarang L1-nya itu kan X kuadrat ya. X kuadratnya 25-nya itu dipindahkan ruas dulu. Jadi X kuadrat plus Y kuadrat min 25 dikurangi dengan X kuadrat plus Y kuadrat plus 2X min 15 sama dengan 0. Nah, terus itu X itu kan kita kurangin ya, kita sama-sama kurangin. Jadi X kuadrat dikurangin X kuadrat itu kan 0. Y kuadrat min Y kuadrat itu kan 0 juga. Nah, terus 2X itu kan gak ada variabel yang sama, maka 2X sama aja dikurang 0 kan. 0 min 2X sama dengan min 2X. Nah, terus itu minus 25 dikurang minus 15 jadinya minus 10. Nah, setelah itu kita operasikan seperti biasa. Jadi min 2x-nya turun, minus 10-nya kita pindahkan ruas jadi 10. Setelah itu berarti x-nya itu sama dengan min 5. Dari 10 dibagi min 2 itu min 5. Jadi garis kuasa dari persamaan tersebut adalah x sama dengan min 5. Oke, next selanjutnya itu ada titik kuasa. Nah,
teman-teman bisa perhatikan di situ ada 3 lingkaran ya. Ada K1, K2, sama K3. Nah, misalkan K1, K2, dan K3 itu adalah 3 lingkaran yang pusat-pusatnya itu tidak berada pada satu garis lurus atau konsentris. Nah, ketiga lingkaran tersebut mempunyai 3 garis kuasa yang saling berpotongan di satu titik. Titik potong ketiga garis ini disebut titik kuasa, seperti yang terlihat pada gambar dan dilambangkan dengan K1 sama dengan K2 sama dengan K3, atau K1 dikurang K2 itu sama dengan 0, K2 minus K3 sama dengan 0, dan K1 minus K3 sama dengan 0. Jadi, ketiga lingkaran adalah konsentris atau garis lurus, terletak pada satu garis lurus, maka garis-garis kuasanya itu sejajar, teman-teman. Dan ini berarti titik kuasa ketiga lingkaran itu berada di titik tak hingga. Oke, selanjutnya itu ada garis kutub atau kita juga kenal dengan nama garis polar. Nah, di situ ada sebuah gambar lingkaran. Jika titik P itu berada di X0, Y0, itu terletak di luar lingkaran. L sama dengan X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Maka, dari titik P dapat dibuat dua buah garis singgung lingkaran L seperti ditunjukkan pada gambar. Garis singgung tersebut menyinggung lingkaran L di titik A, atau terletak di X1, Y1, dan B itu ada di X2, Y2. Karena titik A dan B pada L, maka persamaan garis singgung yang melalui A dan B berturut-turut adalah G1 atau XX1 ditambah Y1 sama dengan R kuadrat, dan G2 itu XX2 ditambah Y2 sama dengan R kuadrat. Nah, karena G1 dan G2 itu kan melalui titik P, X0, Y0, maka berlaku juga X0 dikali X1 ditambah Y0 dikali Y1 itu sama dengan R kuadrat, dan X0 dikali X2 ditambah Y0 dikali Y2 itu sama dengan R kuadrat. Dari dua persamaan di atas dapat disimpulkan bahwa koordinat-koordinat titik A atau yang berada di titik X1, Y1 dan B, X2, Y2 itu memenuhi persamaan X0 dikali X ditambah Y0 dikali Y sama dengan R kuadrat. Nah, selanjutnya ada persamaan garis. Persamaan garis itu disebut persamaan garis kutub atau polar lingkaran L. Garis polar tersebut melalui titik A dan B, seperti terlihat pada gambar yang di samping itu, teman-teman. Yang di gambar 2. Nah, persamaan garis kutub polar titik P, X0, Y0 terhadap lingkaran L itu sama dengan terhadap lingkaran L itu X min A kuadrat ditambah Y min B kuadrat sama dengan R kuadrat adalah X0 min A dikali dengan X min A ditambah Y0 min B dikali Y min B sama dengan R kuadrat. Sedangkan persamaan garis kutub polar titik P, X0, Y0 terhadap lingkaran itu L sama dengan X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah AX ditambah BX ditambah C itu adalah 0. Nah, dapat disimpulkan bahwa jika titik P di luar lingkaran, maka garis kutub polarnya adalah berupa tali busurnya yang memotong lingkaran di dua titik berbeda. Lalu, jika titik P pada lingkaran, maka garis kutub atau polarnya adalah berupa garis singgung lingkaran di titik tersebut. Nah, jika titik P di dalam lingkaran, maka garis kutub atau polarnya itu tidak memotong lingkaran. Oke, jadi untuk contoh soal tentang garis polar, yaitu kita punya persamaan garis polar lingkaran X kuadrat plus Y kuadrat plus 4Y min 12 sama dengan 0 dari titik 3,5 adalah, perlu kita ketahui bahwa tadi kan persamaan garis kutub atau polar dari titik P, X0, Y0 terhadap lingkaran X min A kuadrat plus Y min B kuadrat sama dengan R kuadrat. Oh ya, teman-teman, itu maaf ada kesalahan menulis pada materinya. R-nya itu harusnya kuadrat ya. Sama kayak yang di P sama dengan X0 min A dikali X min A ditambah Y0 min B dikali Y min B sama dengan R. R-nya juga harusnya R kuadrat. Nah, L itu sama dengan Oke, jadi kita punya persamaan garis polar lingkarannya itu kan L sama dengan X kuadrat.
ditambah y kuadrat ditambah 4y min 12 sama dengan 0. Nah, 12-nya itu kita pindahkan ruas, lalu kita tambah 4. Kenapa kita tambah 4? Karena sisi sebelah kiri itu kan dibuat bentuk seperti itu kalau dibuka atau dikerjakan, dioperasikan, itu kan ada 4-nya. Maka biar sama-sama, biar balance antara kanan dan kiri, biar sama dan tanpa merubah nilai, maka harus sama-sama ditambah 4. Nah, jadi ketemulah x kuadrat ditambah y plus 2 kuadrat sama dengan 16. Nah, dari situ, dari persamaan tersebut, kita ketahui titik pusatnya itu ada di, x-nya itu ada di 0. Nah, terus y-nya itu ada di min 2. Sedangkan R-nya itu sendiri ada 16. Nah, 16 lalu kita akarin, karena itu kan R kuadrat ya, kita akarin. 16 kita akarin jadi 4. Nah, setelah itu kita substitusikan ke persamaan P. Persamaan P itu kan X0 min A dikali X min A ditambah Y0 min B dikali Y min B sama dengan R. Nah, kita masukin aja. Setelah itu kita substitusikan ke persamaan P. Kita masukin X0-nya kan 3 dikurang 0 dikali X min 0 ditambah 5 plus 2 dikali Y plus 2 sama dengan 4 kuadrat kan. R-nya itu kan 4, tapi kuadratin jadi 4 kuadrat. Setelah itu ketemulah kita operasikan 3X plus 7Y plus 14 sama dengan 16. Nah, terus 16-nya itu kita pindahkan jadi min 16 ya. Jadi 3x plus 7y min 2 sama dengan 0. Nah, jadi persamaan garis polar lingkarannya itu adalah 3x plus 7y min 2 sama dengan 0. Sekian video pembahasan dari kelompok kami. Apabila terdapat banyak salah, kami mohon maaf. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.